Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Blog Tuban TV yang berbahagia, sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang tidak disukai Allah banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah sifat hasud. Sifat hasud di sini adalah sifat termasuk sifat yang sepuh, sifat yang tua, yang memang sudah dari dulu sudah ada pada zaman Qabil dan Habil. Diriwayatkan waktu itu Qabil dia tidak terima, dia hasud karena ingin menikahi saudara kandungnya yang bernama Iklimah. Padahal Allah mensyariatkan Qabil harus menikah dengan saudara dari Habil yang bernama Layuda. Tetapi Qabil di sini tidak mau. Dia merasa dia yang ganteng. Dia merasa ganteng, dia merasa lebih pantas mendapatkan Iklimah daripada dia mendapatkan Layuda. Sedangkan Habil yang dia mempunyai sifat yang rendah hati, dia menerima apapun yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat hasud. Dimulainya sifat hasud ketika Qabil ingin membunuh Habil karena dia merasa dirinya tidak bisa mendapatkan Iklimah. Dia ingin mendapatkan Iklimah dan dia tidak mau mendapatkan Layuda, si kembarannya Habil. Disinilah pemirsa, ya, seluruh manusia rawan sekali terdapat sifat hasud dalam hatinya. Dan sifat hasud itu sifat yang sangat-sangat berbahaya. Karena sifat hasud orang meninggalkan agama. Karena sifat hasud dia menghalalkan segala cara. Itulah kenapa ada maqal al-hasadu yuziluddin. Hasud itu agama dibuang. Hasud itu agama dibuang. Bukan dia ingin seperti itu, bukan dia ingin mendapatkan nikmat seperti itu, bukan. Tetapi hasud itu dia ingin kenikmatan dia ingin kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang itu hilang dari seseorang yang mendapatkan kenikmatan itu. Ketika ada orang hasud, ketika dia diberi kenikmatan sama halnya dengan orang yang dihasuti, pasti dia tidak akan mau. Yang dia inginkan karena bukan itu. Yang diinginkan adalah kenikmatan itu hilang dari seseorang yang dihasuti tersebut. Maka banyak sifat hasud itu dari satu profesi. Ada yang sopir, dia hasud dengan sopir yang lain. Di dalam pemerintahan pasti dia hasud juga teman sepemerintahan. Tidak banyak juga seorang kiai, seorang alim, dia hasud terhadap kiai yang lain. Simpel saja. Dan sangat berbahaya hasud itu. Sangat berbahaya. Karena sifat hasud tidak hanya menjangkit oleh orang-orang yang tidak mempunyai agama. Tidak. Ternyata orang-orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa, dia mempunyai ketaatan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terkena sifat yang khas. Dia bisa saja melepaskan identitas agamanya karena semata-mata dia hanya ingin kenikmatan itu lepas dari seseorang yang tidak disukainya. Itulah pemirsa, kenapa sifat hasud sangat berbahaya. Karena dia bisa menjangkit semua orang, baik dari kalangan orang yang tidak mempunyai iman sekaligus, dari orang yang tidak mempunyai iman sekalipun, baik dari seseorang yang imannya sedikit sekalipun, sampai seseorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Banyak sekali tetangga kita mempunyai kenikmatan, tetangga kita mempunyai rizki yang luar biasa oleh Allah, tetangga kita mendapatkan rizki yang banyak dari Allah, tetapi kita tidak ikut senang, kita tidak ikut bahagia akan kebahagiaan tetangga kita. Bahkan kita malah sering tidak suka ketika
tetangga kita diberikan kenikmatan. Sebab itu pemirsa, kita harus bisa melawan kehasutan tersebut. Kita harus meminimalisir rasa hati kita terjangkit sifat hasut tersebut. Dengan seperti apa? Kita harus membiasakan diri kita. Kita harus melatih jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang qanaah, menjadi seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat tersebut, untuk melawan sifat hasud itu tidak semerta-merta kita bisa mendapatkannya. Semuanya itu perlu diusahakan. Seperti sabar, qanaah, takwa, tawadhu, itu perlu diusahakan. Tidak ujuk-ujuk kita menjadi orang yang qanaah, tidak. Tidak ujuk-ujuk kita menjadi orang yang sabar, tidak. Tidak ujuk-ujuk kita menjadi orang yang sabar, tidak. Tidak tahu-tahu kita menjadi orang yang tawadhu, enggak. Semua butuh usaha. Sedikit demi sedikit kita wajib mengusahakan sifat-sifat qanaah, sifat rendah diri, sifat ketawaduan kita. Karena dengan sifat-sifat tersebut, sifat hasud tidak bisa menempel dalam diri kita. Sifat hasud tidak bisa menjangkit penyakit dalam hati kita. Karena sifat hasud dampaknya sangat luar biasa. Baik terhadap diri kita, baik terhadap tenaga kita, baik terhadap tetangga kita, lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hasud tersebutlah manusia tidak segan-segan untuk melukai saudaranya sendiri. Karena sifat hasud itulah manusia tidak segan-segan untuk mengkhianati Tuhannya sendiri. Karena sifat hasud itulah seseorang tidak segan untuk membunuh saudaranya sendiri. Pemirsa Blog Tuban TV yang berbahagia, demikianlah agar diri kita terhindar dari sifat hasud, agar hati kita terhindar dari sifat hasud, marilah hati kita senantiasa kita ajari untuk bertawadhu, kita ajari untuk berqanaah, kita ajari untuk berbesar hati mendapatkan rezeki dari Allah. Kita bersyukur terhadap Allah, dan semoga kita tidak tergolong menjadi seseorang yang hasud. Kita tidak tergolong dari seseorang yang menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudara kita, dan kita termasuk seseorang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian pemirsa Blog Tuban TV. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.